Ya, selamat malam semuanya yang berbahagia di hari Kartini ini. Semoga kita semua berbahagia dan selalu bisa memiliki semangat, cinta kasih, penuh kedamaian dan kasih sayang. Demikian dengan Ibu Kartini yang selalu mengingatkan kita setiap tanggal 21 April adalah kisah tentang seorang wanita yang luar biasa yang berhati mulia untuk memajukan kesederajatan kaum wanita di zamannya. Nah, di zaman kita sekarang kan dunia sudah luar biasa maju. Maju dalam arti kata para wanita sudah punya kekuatan sendiri untuk berdiri di atas dua kakinya sendiri, bisa sekolah, bisa kerja, bisa menghasilkan uang. Bahkan sampai banyak pepatah mengatakan begini, kalau uang suami adalah uang istri, tapi kalau istri bekerja, uang istri ya uang istri, bukan uang suami. Itu saking emansipasinya luar biasa. Bahkan banyak sekali sekarang kaum wanita yang memang sudah berdikari menjadi pemimpin-pemimpin di perusahaan, pemimpin-pemimpin di organisasi. Bahkan presiden kita pun pernah wanita. Iya, jadi luar biasa. Ibu Kartini sungguh bangga kalau melihat keadaan sekarang. Tetapi kita perlu bertanya juga, kalau seandainya Ibu Kartini hadir ya saat ini, kira-kira beliau gimana perasaannya ya melihat keadaan dunia seperti ini udah maju pesat. Dan juga kalau Ibu Kartini masih ada nih zaman sekarang, kira-kira Ibu Kartini itu sedih atau bahagia ya melihat kayaknya sekarang emansipasinya nggak tahu saking berkembang atau kebablasan begitu. Jadi kita tanya saja ini sama Ibu Meli Kyong atau kita biasa panggil si Mak Meli ya. Nah, MK yaitu menata keluarga kebetulan sudah hadir bersama kita di sini. Kita panggil. Nah, ini dia menata ke. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Wih, apa kabarnya, Mak? Saya sampai Pak kelihatan langsung kayak anak muda 20 tahun ini. Oh, oh iya dong. Saya gini, guys, gaul bener. Saya sampai pakai bajunya samain tuh warnanya tuh. Aduh, luar biasa. Organ kita warnanya juga sama lagi. Hormat dulu kepada Ibu Kartini, hormat. Selamat malam buat semua. Gimana? Mak, apa kabarnya gimana, suhu? Ya, merdeka, Mak. sehat-sehat. Harus merdeka dong. Katanya mau pakai Gimana? kode, Mak. Katanya mau pakai kode. Loh, kan katanya nggak usah pikirin Kartini Udah masa Kartini modern. lalu. Iya, jangan yang Kartini masa lalu ya. Iya, begitu. Nah, sekarang ini tadi udah kita bahas nih dalam broadcast pertanyaan gitu. Kalau Ibu Kartini masih ada di zaman sekarang ya, kira-kira beliau itu gimana ya ngelihat perkembangan kaum wanita sekarang? Bangga, sedih, atau terharu ya? Gimana, Mak? Jawabannya apa, Mak? Ya tergantung ya, depend on gitu kan. Jadi kalau mau jujur mungkin sedih ya, mungkin sedih gitu karena gini, emansipasi yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini itu sebenarnya bukan hanya sekedar emansipasi, berarti persamaan hak antara laki-laki sama perempuan gitu ya. Jadi bukan juga bukan karena ada perempuan yang ngerasa bahwa oh apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki perempuan juga bisa, harus bisa gitu. Kalau Muay Thai sekarang banyak cewek, Mak. Muay Thai, kickboxing, bodybuilder, fitness. Ya, betul. Jadi udah gitu betul-betul setara udah, ya. Mak. Sekarang setara.
Justru ini yang menurut saya sebenarnya yang diperjuangkan oleh RA Kartini itu tidak seperti itu gitu, tidak seperti itu sebenarnya gitu ya. Nah, saya waktu dikasih buku ini sama almarhum Bapak Daud Yusuf ya, Itu satu buku abad jadul yang banget, arti, Mak. Bener-bener ini satu satu abad ya? abad, Berarti betul-betul satu abad gitu. 19, jatuhnya itu Iya. 1979. Iya, ini 1979 gitu. Wih, 18 aku baru 2 tahun, satu. Mak. 2 tahun lahir, 2 tahun. Nah, kebayangkan gitu. Nah, waktu saya baca buku ini gitu ya, saya ngerasa bahwa beliau itu betul-betul pahlawan sesungguhnya gitu ya. Jadi dia tidak berperang pada saat itu saja gitu. Dia tidak berperang bawa senjata gitu ya. Tapi dia mempersiapkan bagaimana perempuan itu untuk di masa yang akan datang gitu. Gitu. Jadi kemerdekaan perempuannya sesungguhnya yang diperjuangkan itu gitu. Nah, bagaimana seorang perempuan itu bisa bebas ya, bisa bebas dalam arti kata yang positif ya, gitu. Jadi bisa bebas berkarya, bisa bebas memperjuangkan banyak hal kayak gitu. Nah, itu betul-betul diperjuangkan oleh RA Kartini di situ, yaitu kemampuan seorang perempuan di dalam mengambil keputusan. Jadi emansipasi, jadi itu yang diperjuangkan oleh RA Kartini. Jadi kemampuan seorang perempuan dalam mengambil keputusan. Nah, bagaimana sih seorang perempuan itu mampu mengambil keputusan? Nah, tentunya dia harus menjadi perempuan yang cerdas, ya, yang cerdas, pintar, ya, cerdas, pintar. Nah, bagaimana seorang perempuan itu bisa pintar? Berarti dia harus berpendidikan, dia harus sekolah, gitu. Nah, jadi persamaan hak untuk bersekolah, gitu ya, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki itu yang diperjuangkan oleh RA Kartini. Nah, itulah yang disebut dengan emansipasi sebetulnya itu. Nah, sekarang cewek sama cowok udah pada sekolah, Mak. Udah bareng-bareng sama. Kejar-kejaran di ranking, berprestasi, cewek yang berprestasi banyak. Tetap aja akhirnya harus nikah jadi istri, Mak, berumah tangga gitu. Jadi gini, gimana tuh? Nah, menurut saya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gini, contoh ya, saya sangat mengapresiasi ya dan sangat bersyukur dengan adanya perjuangan seorang Kartini, sehingga saya bisa pergi ke sekolah, saya bisa mengenal dunia gitu ya, saya bisa mengenal banyak orang, termasuk mengenal sama suhu nih gitu. Jadi saya bisa belajar dari manapun gitu ya, saya bisa belajar dengan siapapun dan sampai kapanpun gitu. Jadi saya bisa belajar. Nah, karena kemampuan itu gitu ya, jadi akhirnya saya di dalam keluarga, saya berkeluarga. Apakah saya bebas? Saya sangat bebas sekali, Suhu. Saya diberikan kesempatan oleh suami saya untuk melakukan apapun gitu ya. Tapi tugas dan tanggung jawab saya menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, ya. Nah, inilah yang saya tunjukkan kepada suami saya sehingga saya bisa jadi saya bisa manage gitu ya, peran ini saya bisa manage sehingga suami saya jadi nggak punya alasan untuk cut gitu loh. Karena apa? Karena saya bisa manage itu gitu. Jadi bukan berarti kalau yang nggak sekolah sama yang sekolah, walaupun akhirnya nanti berumah tangga, tetap ada perbedaan gitu ya, cara pola pikir, pola pandang. Atau bagaimana nih, Mak? Yang nggak sekolah sama yang sekolah. Nah, jadi gini. Kalau bicara tentang sekolah ya, jadi sekolah berarti kan dia belajar dari sisi akademiknya, ya, dari sisi akademiknya.
Nah, akademik itu kan kognitif ya. Jadi maksudnya kalau di kognitifnya itu belajar itu kan tidak selalu harus bicara dari sisi kognitif gitu. Jadi ada sisi lain gitu loh, gitu kan, yang kita bisa belajar gitu. Nah, belajar bagaimana kita menumbuhkan karakter baik kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan skill-skillnya kita yang lain gitu, yang lebih soft skillnya gitu. Jadi bagaimana misalnya kita berkomunikasi kayak gitu ya. Jadi kita membuat menjadi orang yang punya integritas kayak itu, sebenarnya itu kan jauh lebih penting sebenarnya gitu. Gitu. Betul juga sih. Jadi maksud saya bukan sekedar apa ya, kalau dulu kan orang kan bicara cuma hanya kecerdasan di IQ-nya aja, tapi sekarang kan sudah berkembang menjadi multiple intelligence ya gitu. Jadi kecerdasan secara emosinya, walaupun orang itu sangat tinggi pendidikannya, tetapi misalnya kecerdasan secara emosionalnya itu tidak baik gitu ya, belum tentu orang itu akan menjadi orang yang sukses juga gitu. Betul, Mak. Nah, kita bisa lihat ya sekarang. Jadi wanita bisa ada beberapa karakter kebebasannya yang sekarang sudah didapatin dari emansipasi. Yang pertama tadi sekolah, ranking pintar, akhirnya di rumah. Nah, tadi udah dibahas. Terus sekarang sekolah, ranking kerja. Dan dia berprestasi. Ini dibagi dua. Satu sebagai karyawan biasa, yang biasa saja, atau orang biasa kantoran. Satu lagi yang dia jadi leader, pemimpin di kantor. Dan dia berprestasi, naik pangkat terus. Ini ada dua, Mbak, ya, kita bahas satu-satu ya, Mbak. Nah, kita bahas cara yang biasa dulu deh, karyawan biasa. Jadi pagi udah harus kerja, terus kemudian malam udah pulang. Kadang-kadang capek nggak sih sore itu pulang, terus harus ngerjain pekerjaan rumah lagi, terus kemudian tekanan dari atas, tekanan dari suami atau dari mana. Belum lagi kalau punya anak, anaknya harus dititipin dulu, dan kemudian pulang kerja baru ngasuh anak. Gimana itu, Mak, secara menata keluarganya? Ya, nah ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Suhu gitu, karena saya mengalami maksudnya gini, saya ada di kondisi seperti itu pada saat dulu gitu ya. Jadi bagaimana saya maksudnya saya menjadi seorang karyawan, waktu itu saya bekerja gitu ya. Nah, tapi karena saya tetap berkomitmen bahwa pendidikan anak-anak saya itu jauh lebih penting gitu ya. Sehingga apa? Sehingga saya cari formulanya, saya cari konsepnya gitu loh. Bagaimana supaya saya tetap bisa bekerja gitu ya. Saya tetap bekerja, tetapi tugas dan pendidikan saya dalam pengasuhan anak saya itu tetap berjalan gitu. Nah, sehingga saya membuat sistem-sistem gitu. Nah, kalau saya tidak belajar, kalau saya tidak banyak melihat keadaan dan saya mau observasi dan saya tidak mau mencari solusi dari keadaan itu, tentunya saya nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Nah, ini lagi-lagi ini kan karena berkat Kartini ya, sehingga saya punya pola berpikir yang lebih ke depan gitu. Nah, misalnya nih contoh banyak ibu-ibu yang bekerja itu misalnya kayak tadi Suhu ngomong pagi kerja itu kayak gini, kayaknya stres banget sih gitu kan gitu. Nah, karena saya punya komitmen bahwa tugas tanggung jawab anak saya itu ada di pundak saya. Nah, karena saya juga harus bekerja, saya bikin bagaimana sih supaya saya bisa mengatur pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya dengan mitra kerja. Jadi pengasuh anak-anak saya, ya pengasuh anak-anak saya. Jadi saya bikinin sistem, gitu, bikinin sistem sehingga anak-anak kami misalnya di rumah saya tahu anak-anak tuh ngapain. Pada zaman itu nggak punya handphone dan saya nggak bisa telepon terus ke anak saya setiap hari itu nggak bisa telepon. Ya, saya mobile banget, saya keluar kerjanya tuh di luar kantor, mobile banget tiap hari nyetir itu bisa 100 kilo tuh kalau nyetir gitu ya. Gitu. Nah, tapi saya kalau pulang saya tanya sama anak saya 100 kilo. Wah, setengahnya tiap Bandung. Hari tuh. Tiap hari Bandung, tuh suhu tuh gitu. Bandung 130 kilo dari Jakarta. Berarti ya kayak ini pulang pergi. Luar biasa. Tiap hari lu saya keliling-keliling gitu. Saya jarang ada di kantor gitu ya.
Oh, Nah, karena bukan debt itu collector kan ya, saya Mak? bukanlah. Iya, iya. Nah, 100 kilo, luar biasa. Capek nah, loh. Aku aja pulang pergi Jakarta kabuk, Bandung. Waduh. Yes, I ah, know. ini 100 kilo. ya, ya kebayangkan gitu. Iya, Nah, kebayang. terus anak-anak kami di rumah misalnya, saya kalau pulang, saya tanya sama mbak saya ya, tanya sama mbak saya, Julian makan nggak? Oh, dia nggak makan pagi. Berarti anak saya pagi sama siang jadi satu loh. Iya. Gitu. Jadi Terus, brunch. terus Breakfast and ya lunch, terus brunch. dia minum vitamin nggak? Lupa kata mbak saya. Terus dia makan buah nggak? Oh, dia nggak suka. Udah suaranya udah mulai melengking nih gitu kan. Nah, saya kan mikir nih, saya butuh si mbak. Saya butuh si mbak. Kalau nggak ada mbak kan saya nggak bisa kerja, ya kan? Nah, tapi bagaimana supaya saya kan juga sedih. Anak saya makan pagi, makan siang jadi satu. Saya kan juga sedih gitu kan. Nah, akhirnya apa? Saya belajar cari solusinya. Ini ada masalah, ini ada tantangan yang berat nih gitu. Akhirnya saya bilang sama anak saya, oke, Julian, mulai hari ini kalau kamu makan pagi, makan siang, kamu udah minum vitamin, terus kamu sudah bikin PR, ya, makan buah, gitu ya. Nanti kalau mama pulang, kalau kamu lakukan itu, mama kasih kamu satu stiker ya. Senin sampai hari Jumat aja. Ya. Senin sampai hari Jumat aja gitu kan. Oke, anak saya kan senang. Nah, kalau kamu dapat 5 stiker, minggu pertama kamu boleh beli mainan. Nah, minggu kedua kamu boleh pilih makanan kesukaan kamu. Minggu ketiga kamu boleh beli buku bacaan. Yang minggu keempat kamu boleh pilih kamu mau main kemana gitu. Nah, jadi ada reward yang kami diskusikan. Nah, kebayang nggak akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya anak saya tiap hari dia tanya mbaknya, Mbak, saya belum makan nih, Mbak, saya belum minum susu nih, Mbak, saya begini. Kebayang nggak gitu kan? Yeah. Nah, akhirnya apa, Suhu? Jadi saya juga jadi senang ya. Jadi apa yang terjadi di rumah jadi menyenangkan ya. Mbak saya nggak perlu lagi dia yang kejar-kejar anak saya yang tanya mbak saya udah makan belum, saya udah ini belum gitu. Nah, akhirnya tujuan saya anak saya tercapai gitu ya. Bahkan sejak saya memberlakukan proses seperti itu ya, Suhu ya, anak saya tuh naik, berat badannya naik 5 kilo gitu ya. Terus biaya pengobatan yang dia misalnya batuk, pilek, yang pergi ke dokter, waktu saya memberlakukan sistem itu sama tahun sebelumnya itu turun loh sampai 65%. Gitu karena loh. Sehat. Ya, karena dia makan buah, karena dia makannya teratur gitu kan. Nah, terus dia minum vitamin gitu. Nah, jadi menurut saya kita bisa melihat semua itu sebagai sebagai masalah atau sebagai prospek gitu. Jadi bos saya tuh ngajarin saya kayak gini, kalau kamu lihat masalah itu sebagai masalah, maka kamu akan capek sekali hidupnya. Iya, benar, tapi kalau kamu lihat masalah itu sebagai prospek dan kamu akan cari solusinya, maka kamu akan menemukan prospek gitu loh. Wah, luar biasa. Jadi mereka karyawan biasa, ibu rumah tangga juga, pulang harus masih ngurusin anak, ngurusin suami, kadang-kadang ngurusin rumah juga ya. Jadi masih punya, yang penting bagaimana manajemennya, bagaimana sistemnya, mengelolanya, triknya, kuncinya. Betul. Nah, sekarang kalau yang dia leader, Mak, dia pemimpin, dia leader, kadang kayak seseorang ya, ketika dia sudah naik pangkat, sudah naik, gaya hidup pun berubah, gaya hidup, pergaulan, teman berubah. Tadinya kan nyari uang, kalau sekarang udah nyari posisi, nyari prestis, nyari kesibukan, nyari sosial gitu ya, sosialita gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang lebih sibuk lagi. Dan ya itu, di situ kendalanya adalah ketika kita sudah jadi pimpinan yang sukses, karir kita sudah bagus, udah di top manajemen, apakah perasaan kita sebagai ibu berubah atau bagaimana menyikapinya, Mak? Kadang-kadang terhadap suami juga bisa berubah kalau suaminya berada di bawah dia levelnya gitu kadang-kadang. Karena dia udah di atas,
Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu, Mak. Gimana nih, Mak, jawabnya? Ya, nah, karena buat saya itu keluarga itu yang nomor satu ya gitu. Jadi kalau buat saya juga suami saya itu adalah pemimpin buat saya. Dia adalah kepala rumah tangga saya gitu ya. Nah, saya harus tahu diri gitu ya, posisi saya di luar saya boleh seperti apa, tetapi di dalam rumah saya adalah seorang ibu dan kembali seorang lagi. istri. Yes. Iya, jadi saya tidak pernah membawa right woman apapun on yang the ada. right place gitu ya. Woman on the right place. Ya, jadi saya tidak pernah apa yang ada di luar itu saya cerita kembali, saya sampaikan di rumah. Contoh nih ya, Suhu. Ketika saya dapat penghargaan Museum Rekor Indonesia, terus saya terpilih menjadi salah satu penerima Tupperware Second Award gitu ya. Nah, terus saya tuh keliling ke 10 kota. Kebayang ya kalau acaranya Tupperware. Itu kalau sekali hadir itu kan 400-500 orang gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya nggak hadir tuh itu bisa bubar tuh acara tuh, kira-kira segitu pentingnya gitu, besarnya gitu ya. Nah, saya tidak pernah simpen satu pun foto yang saya kerjasama dengan Tupperware. Jadi buat saya di luar saya melakukan apa, saya tidak pernah bawa lagi itu ke rumah. Nah, sampai satu hari ya, suami saya di kantor, terus tiba-tiba bosnya nih lihat koran Kompas ya, koran Kompas, saya masuk ke sosok Kompas itu loh, itu kan yang sangat ini banget gitu ya, gitu. Nah, ya akhirnya bosnya suami saya kasih ke suami saya gitu, wah Tatang katanya tuh, lihat tuh istri kamu sampai ada di Kompas gitu. Suami saya senangnya setengah mati, langsung dia telepon saya, Li, kamu ada di Kompas 2 hari ini. Padahal saya sudah wawancara itu kan nggak tahu 2 minggu yang lalu gitu ya. Itu tapi saya dengan oh iya waktu itu pernah diwawancara ini gitu kan. Nah, terus di situ suami saya baru ngomong, ini adalah portfolionya kamu. Jadi kamu perlu untuk menyimpannya. Sejak saat itu, atas izin suami saya, baru saya simpen. Kalau saya ada apa, baru saya simpen. Baru saya berani sharing di Facebook. Saya dulu nggak pernah sama sekali. Saya tidak pernah sharing tentang apa yang saya ingin. Karena buat saya untuk menjaga itu penting sekali, Suhu. Gitu. Jadi saya juga sangat bersyukur sekali ya. Suami saya tidak pernah bertanya berapa sih yang kamu dapatkan. Gitu. Dan saya juga tidak mau sampai detail dia dapatnya apa gitu. Yang paling penting kami selalu berkolaborasi di dalam rumah tangga gitu ya. Bahwa kami sudah bangun itu dari sebelum kami menikah gitu. Kalau dulu waktu pacaran nih saya bayarin makan, dia bayarin nonton, dia bayarin makan, saya bayarin nonton kayak gitu ya. Nah, jadi kami tuh selalu membangun suatu konsep bahwa kami tuh selalu bersama-sama, selalu bekerja sama. Itu. Luar biasa. Jadi memang zaman sekarang pun ya, walaupun perubahan zaman, konsep nilai-nilai ini harus tetap ada, kebersamaan, keyakinan, saling mengalah, saling mengisi. Itu jangan sampai lupa ya, etika ini ya. Etika berumah tangga bahasanya begitu. Karena banyak orang yang berkata, gue udah hebat nih, gue udah luar biasa, nggak level lagi sama suamiku, akhirnya nyari yang lain gitu di luaran yang sama letting. Dan kemudian akhirnya perceraian terjadi. Yang kasihan kan nanti kembali korban ke anak kembali. Nah, ada lagi Mak, yang untuk uang suami adalah uangku dan uangku bukan uang suami. Nah itu jadi masalah nggak sih Mak kalau dalam menata keluarga? Milikmu, milikku gitu ya. Iya benar. Kadang ada suami yang begitu tuh, jadinya kadang-kadang, aduh suami takut istri apalagi ya kriterianya ya, jadi dia bilang, itu udah deh sama istriku semua gitu. Jadi kira-kira memang dalam tadi kan ada porsi masing-masing. Nah kalau dalam menata keuangan itu apa betul semuanya harus wanita yang memegang, atau boleh nggak sih suami sendiri dia pegang uang dia sendiri, boleh nggak dikasih istri? Aturannya gimana sebenarnya Mak? Ada suami yang nggak mau kasih istrinya, ada. Ya,
saya tidak bilang apa yang kami praktekkan itu 100% baik ya. Jadi untuk setiap orang tuh lain-lain ya. Beda-beda. Nah, Iya. karena kami itu sudah memulai dari kami pacaran ya, dari kami pacaran tentang sharing itu tadi gitu ya. Jadi masing-masing tahu kewajibannya yang mana gitu ya, kewajibannya yang mana. Terus ya haknya masing-masing itu sampai sejauh mana gitu. Nah, dari situ saya sangat-sangat menghargai gitu. Jadi kami itu selalu ada rasa percaya. Jadi maksudnya kepercayaan itu yang luar biasa ya. Saya yang paling penting, oke, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya porsinya yang suami saya yang mana, porsi saya yang mana gitu ya. Nah, di luar itu, kalau punya uang kayak misalnya lebih, nah biasanya kita misalnya beli properti gitu misalnya gitu ya. Jadi kita tuh sudah tahu bahwa uang itu ya nggak akan kemana-mana gitu. Gitu. Jadi kita juga nggak perlu yang harus saya tahu persis dia belanjanya apa, dia belinya apa gitu ya, nggak perlu lah gitu. Jadi tapi kalau aturan sekarang untuk menata keluarga yang sehat itu biasa siapa yang manajemen keuangan di rumah sebetulnya? Tergantung ya. Kalau saya sih pikir ya, kalau saya kan tipenya yang tipe boros ya. Misalnya kadang-kadang kan cara saya handle keuangan itu tidak begitu bagus gitu misalnya. Ya jadi ya suami saya yang lebih mengerti bagaimana porsi mana sih yang harus dipakai, porsi mana sih yang bisa buat investasi kayak gitu. Jadi dia yang lebih mengerti ya, memang dia yang lebih itu. Tapi bukan berarti setiap detil-detil yang keluar itu harus kita, ya kami tuh belum sampai lah yang harus catat sampai yang ke detil-detilnya gitu ya. Ya, tapi kembali lagi ya kembali lagi terus kan perlu sekali masalah kepercayaan itu Suhu gitu. Jadi misalnya kayak kita misalnya kan tidak hanya keluarga inti aja ya, kita punya keluarga sampingan nih, ada keluarga saya, ada keluarga dari suami gitu. Nah kalau ada apa-apa yang paling penting itu adalah keterbukaan. Yes. Gitu. Ada jadi, juga Mak yang begini Mak. Jadi ada dari pihak suami atau dari pihak istri yang kadang-kadang rongrong gitu. Misalnya penghasilannya paling gede suami kita misalnya gitu. Nah, itu kamu harus kasih kita dong, kamu harus biayain kita dong. Kita kan udah nanggung kamu gimana sampai biaya-biaya ke adiknya. Sedangkan sang istri juga kan merasa bahwa mereka sendiri juga kan butuh. Terus dari pihak istri juga kadang-kadang memang ada butuh. Nah, ini kadang-kadang jadi konflik keluarga nih, Mak. Soal gini aja gitu. Karena kan kita hidup masing-masing, ya itu kalau satu orang yang bekerja ya. Kalau dua-duanya bekerja juga kadang-kadang kebentur hal yang sama gitu, Mak. Nah, disinilah uniknya kami di dalam berkeluarga ya. Jadi saya sama suami saya itu dari kita belum berkeluarga itu kita sudah mikirin ya. Terutama saya pribadi lah, saya berpikir kayak gini, andaikan misalnya saya jadi mamanya ya, saya jadi orang tuanya gitu. Orang tuanya kan melahirkan dia dari bayi, ngurusin dia sampai dia sekolah, sampai dia bekerja, sampai dia berhasil gitu. Apa iya ketika saya menikah, saya langsung ngambil anaknya, jadi hanya pikirin keluarga saya aja gitu ya. Nah ini yang saya pikirin gitu ya Suhu, betul-betul saya pikirin. Nah jadi sebelum kami menikah, kami pacaran 7 tahun ya, 7 tahun tuh step-step itu ketika adiknya yang kedua itu kuliah gitu ya, kami saling support, kami bantu. Begitu adik yang kedua udah selesai, jadi kami support yang ketiga. Yang ketiga udah selesai, berempat kami support yang paling kecil gitu. Jadi kami pikir ya, ketika keluarga ini yang udah selesai, nanti ketika kami berkeluarga, kami tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang di luar keluarga gitu. Jadi saya mungkin sarankan ya buat yang belum berkeluarga, ini perlu sekali dipikirkan dari awal gitu. Nah, jadi kita juga membuat suami kita, kalau saya tuh merasa bahwa suami saya perlu membalas budi orang tuanya gitu loh, gitu. Jadi, nah ketika kami berkeluarga pun, nah kan tinggal hanya orang tua mama saya atau mamanya suami saya, jadi itu tanggungannya kita. Jadi kita tidak dipusingin dengan yang urusannya adik kakak lagi gitu. Nah, ya, walaupun betul. Itu tidak mudah Suhu, itu tidak mudah gitu ya. Banyak juga yang masalah.
betul, betul, betul gitu. Jadi tapi buat saya apa ya, perencanaan dari awal itu yang membuat kami ya sampai hari ini sih kami tidak pernah mempersoalkan, maksudnya ada masalah itu karena masalah yang keluarga samping itu hanya karena uang gitu. Ya, ini makanya dibutuhkan kebiasaan, dibutuhkan juga satu kerelaan. Kadang ada pepatah ini, air susu dibalas dengan air tuba. Ada loh begitu. Ketika dia dari kecil dibiayain sama kakaknya, terus kemudian sudah berhasil, sudah berumah tangga, dapat orang lain nih, dapat orang ketiga, istrinya misalnya. Nah itu udah mulai dia berubah. Bahkan kadangnya dia bisa lupa dulu dia kakaknya yang besarin. Nah terus begitu udah ini, jadi merasa harus gimana, bagian dia harus gimana, gimana. Kadang-kadang keributan masalah di menata keluarga ini nggak mudah juga ya. Kalau kita bertemu dengan pasangan yang tidak bijaksana, pasangan yang kurang dermawan, pasangan yang nggak bisa menerima kenyataan kadang-kadang begitu. Jadi kayak sampai cungpo itu sekarang bikin TikTok kan udah sampai nyentuh-nyentuh begitu, masalah keluarga, uang, sampai orang tua dilempar ke kanan ke kiri ya. Itu sekarang dibikin banyak banget jadi konten. Padahal memang kenyataannya mungkin begitu kali. Makanya dibikin konten. Kami beruntung sekali ya, Suhu gitu. Kami beruntung sekali ya. Jadi suami saya yang hebat sekali. Dia sebagai seorang kakak yang paling besar itu dia sangat bisa memposisikan diri sebagai seorang kokok ya kayak gitu. Jadi, nah ketika ipar-ipar saya belum menikah gitu ya. Jadi semua ikut saya itu ya, kalau ikut saya satu-satu ikut sampai menikah kayak gitu. Jadi di rumah saya tuh udah keluarin pengantin udah berapa orang gitu ya, gitu sampai anaknya apa mertua punya adik, jadi anaknya itu juga dua ikut kami juga sampai menikah gitu ya, jadi sampai menikah. Nah syukur sekali itu adalah bahwa kami itu memberikan contoh sebenarnya. Jadi kami memberikan contoh. Yang hebatnya suami saya itu adalah gini, kalau ada apapun gitu ya, kalau ada apapun, dia selalu mengambil porsinya dia sebagai si engkok gitu. Jadi si koko itu, misalnya contoh ya, contoh ketika papa operasi gitu, misalnya waktu papa operasi gitu ya. Nah karena dia merasa dia yang lebih besar, total biayanya misalnya dia langsung ngambil keputusan, saya ambil 50% gitu. Jadi sisanya 50% itu, nah 3 orang itu berbagi kayak gitu. Jadi itulah yang membuat adik-adiknya itu sangat respect sekali sama suami saya. Gitu. Ini jadi pasangan dia bisa yang luar biasa, nyarinya di mana itu? Yang bisa kayak gitu nyari suami. Iya, jadi ya memang jodoh ya kalau orang baik selalu ditemukan dengan yang baik. Masalahnya kata mama di luar ini, aku susah lah cari suami kayak kau itu gitu, bisa begitu. Nah itu ada perumpamaan seperti itu. Nah, jadi ya ada ada gini. Ini lagi-lagi nih. Itu kan keluargamu, bagaimana dengan keluargaku, gitu katanya. Jadi menata keluarga siapa sih yang ditata, Mak? Keluarganya si Mak kayaknya udah kagak perlu ditata, udah perfect lah ya gitu ya. Bisa dapat yang jodohnya bagus, didikannya bagus gitu. Nah kalau orang di luar sana lu anci kacau katanya gitu. Tidak Suhu gitu. Justru gini, ketika kami merasakan ada hal yang baik ya, ada sesuatu yang baik. Jadi kenapa saya akhirnya membangun komunitas supaya kita saling mendukung dengan praktek-praktek. Saya belajar banyak sekali dari anggota-anggota MK. Saya banyak hal yang saya tidak lakukan dulu, saya belajar banyak dari mereka gitu. Nah, apa yang saya lakukan baik itu saya ceritakan sama mereka. Gitu. Nah, sekarang kan depend on orang mau nggak gitu. Kan seperti yang diajarkan sama Sang Buddha kan, Sang Buddha kan juga mengajarkan tentang ehipasiko itu loh. Nah, gitu. Datang ya kan? Lihat dan gitu. Buktikan. Ya, betul gitu. Nah, di MK itu ya
Ya, di MK itu seperti itu. Jangan percaya apa yang saya cerita gitu, tapi apa yang saya sudah ceritakan bisa nggak dipraktekkan. Nah, ketika dia praktekkan, oh ya benar, saya merasakan perubahan ini. Nah, ayo kita stay bersama-sama. Nggak mudah Suhu, dan banyak yang oke, saya nggak males lah kayak gini, bosen nih Bu Melia, nggak berkembang gitu. Dan gini loh, kalau yang kita lakukan ini saking serunya jatuh. Hati-hati. Suhu. Nah, jadi kan nggak mudah gitu loh, iya kan? Gitu. Yeah, jadi, yeah. nah kami sangat mengutamakan yang namanya praktek sih Suhu gitu. Jadi dari praktek lah kita saling belajar gitu. Ya, betul ya. Jadi di sini kita jangan bilang, lu kan udah keren, dapat suami yang begini. Nah, inilah fungsinya komunitas. Di komunitas itu kita berbagi, mana yang bisa di-sharing, mana yang bisa dibersamakan, mana yang bisa diganti, mana yang bisa diusahakan, ya gitu ya. Ya. Aduh, jadi bengkok ini. Kaget dia, terlalu shock. Ya, oke. Jadi harus miring-miring. Ya. Jadi menata keluarga, MK, menata keluarga. Keluarga aja dia perlu ditata. Susah ya memang menata keluarga. Yang paling susah itu apa sih sebenarnya? Persepsi kali ya. Nah, yang paling susah persepsi. Karena masing-masing orang kan mengatakan, aduh Kak, jodohmu bagus, jodohku enggak. Tapi benar yang tadi dikatakan, kalau kita mau belajar, kita mau bersama, kita mau merubah diri, semua ini pasti bisa dirubah. Apa sih namanya pendidikan? Pendidikan itu kan mendidik. Ada yang dididik, ada yang mendidik, ada yang terdidik. Maka itu pendidikan. Apa fungsi dididik? Supaya kita berubah ke arah yang lebih baik. Kalau kita nggak baik, ternyata ada yang lebih baik. Kalau kita nggak baik, ada yang lebih nggak baik dari kita. Jadi sebetulnya inilah fungsinya, menata keluarga. Jadi tadi dibilang grup-grup itu penting, grup saling menguatkan, grup saling sharing, bukan grup cuma gosip doang. Kalau grup gosip doang, si ibu ini baru beli ini, aduh aku beli baru itu, itu udah jadi kacau. Jadi kalau kita belajar, saya mau berubah Bu, apa yang bisa saya lakukan? Nah itu kan jadi bagus, bukan cuma jadi ya begitu-begitu deh. Nah. Oke, itu udah 3 jenis wanita ya yang bekerja, tadi yang di rumah saja. Dia berprestasi, ranking terus, tapi akhirnya di rumah doang. Yang kedua, yang dia bekerja sebagai karyawan biasa. Yang satu dia sebagai pemimpin atau pimpinan. Udah terjawab semua dengan Mak Meli dan pandangan yang bagus. Dan sekarang nih, kita ngomong kesetaraan dalam gender kan udah jauh dari zaman Sang Buddha. Sudah diberi kesempatan pada Majapahit Gotami memohon sampai 3 kali loh. Untuk menjadi sangga, menjadi biksu kayak saya gitu ya. Nah, kenapa Sang Buddha diem sampai 3 kali? Ya karena gitu. Wanita, coba bayangin, yang memohon ini adalah putri raja, bukan permaisuri raja kan. Majapahit Gotama permaisuri raja, ya saudara, dan semua para putri-putri lainnya yang pangerannya pada jadi anggota sangga. Yang satu kerajaan semua ikutan mau jadi biksuni, mau jadi pertapa. Coba dibayangin. Sang Buddha pasti berpikir begini, ini wanita-wanita yang biasanya pakai anting, pakai giwang, pakai batu permata, pakai perhiasan, pakai make up, pakai rambut sanggul, banyak banget pernak-perniknya. Dari istana, dari semuanya ada yang pakai bedak, pakai minyak, pakai apa semuanya. Mau jadi pertapa, dibotakin, pakai jubah seadanya, nggak ada apapun yang nempel, termasuk emas dan segala macam nggak ada. Ini bener nggak nih ya para makhluk wanita ini mau menjadi anggota sangga? Maka Sang Buddha diem dulu kali ya. Nah, terus kemudian, kesulitan wanita banyak banget. Mana dia kesulitannya itu tiap bulan datang, kan dulu kan belum ada yang canggih kayak sekarang itu tamponnya gitu ya. Bisa bagaimana, apa yang terjadi nanti gitu, itu pemikiran Buddha juga. Terus juga temperamen, wanita, baperan, kadang-kadang terbawa perasaan. Terus belum lagi tidurnya ini yang biasanya pakai kelambu, ini harus berteman dengan nyamuk, dengan lalat, dengan ngengat, dengan cacing.
dan biasanya pakai sandal, ini harus jaka jalan kemana-mana, biasa yang kipasin, ini kipas sendiri. Perubahan dari istana sampai mau jadi anggota sangga semua, ninggalin itu semua untuk ke hutan, untuk hidup bersama jadi pertapa. Wah, itu secara kewanitaan. Luar biasa ya. Wanita. Iya, ini kan nggak mungkin ya kayaknya mau ninggalin itu. Orang emak sekarang aja dari yang biasa-biasa mau jadi yang luar biasa, dari yang kekurangan mau jadi berlebihan. Masa ini yang udah di luar biasa mau dilepasin? Oh no. Biasanya masaknya di kuali emas, makannya di piring emas. Sekarang harus makan pakai pindah patah bol biasa doang. Terus kemudian harus keliling-keliling. Siapapun yang makan enak nggak enak harus dimakan. Wah, ini wanita mau jadi anggota sangha. Luar biasa. Malah Sang Buddha baru jawab di ketiga ketika mereka sudah bertekad benar-benar ya. Jadi zaman Buddha itu luar biasa. Pangeran, putri, permaisuri, semua pada jadi anggota sangha. Makanya kerajaannya kosong, Mak. Jadi kerajaan Buddhis kenapa punah? Semuanya anggota sangha. Ditinggalin. Nggak ada lagi yang mau jadi raja. Ini adalah hal yang unik ya, hal yang unik di zaman Buddha. Kalau zaman sekarang kan semua pada pengen jadi raja. Bahkan anak-anak aja udah menjadi putri-putri dan pangeran kecil di rumah kan, dimanjain banget kan. Nah, makanya zaman sekarang nggak ada tuh yang mau jadi biksu, karena duniawi terlalu wow. Zaman dulu malah pada mau jadi biksu di saat duniawinya sudah sangat wow sekali gitu. Ya. Mana apa pandangannya, Mak? Ya, kalau kita bicara tentang suta yang Sigalowada Sutta ya, gitu. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua yang mewariskan harta ya kepada anak, wajib mewariskan harta kepada anak. Nah, harta di sini itu bukan hanya harta secara materi ya. Kita bukan bicara tentang harta materi. Tapi bagaimana kita mewariskan sikap-sikap karakter-karakter yang baik. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang baik gitu. Mewariskan mereka karakter yang baik. Nah, karakter yang baik itu bagaimana? Itu karakter kan perlu ditanam, perlu ditumbuhkan gitu. Nah, jadi kita lah yang sebagai orang tua ini ya perlu menyiapkan itu gitu. Nah, sekarang kalau untuk menyiapkan supaya kita bisa mewariskan yang baik-baik, bagaimana kita bisa mewariskan yang baik kalau kita tidak menjadi wanita yang cerdas? Iya kan? Jadi, nah kita juga perlu belajar lebih dengan kecerdasan itu kita bisa belajar lebih bijaksana, bisa belajar dari semua orang yang kita temui gitu loh. Misalnya hari ini kalau kita ketemu dengan 36 orang, kita belajar dari 36 orang, berarti kan kita tambah gitu. Apa kabar semuanya? Kan? Iya, berjuang terus ya, dengerin si Mak Meli ini banyak pencerahan ya. Nah, Mak, kalau laki-laki, anak laki-laki mau dilepas jadi anggota sangga aja berat, apalagi anak perempuan ya. Kalau ada yang mau jadi biksu atau biksuni itu dikasih nggak ya sama orang tuanya kira-kira? Kalau anak perempuan kira-kira sebagai emak nih ya, sebagai emak nih punya anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki yang mau jadi anggota sangga sama anak perempuan yang mau jadi anggota sangga, lebih berat mana rasanya gitu? Wah, jangan nanyain saya sesuatu yang nggak saya alamin dong. Ya kan nanti dialamin kalau anaknya mau. Ya, kan nggak boleh. Kalau saya tuh sudah membranding diri saya sebagai praktisi. Praktisi kan berarti saya hanya sharing apa yang sudah saya lewati, apa yang sudah saya praktekkan, gitu. Tapi ini kalau kira-kira nih pakai perasaan wanita lah ya pada wanita umumnya. Kalau anak cowok dilepas jadi anggota sangga sama anak cewek dilepas, kira-kira berat yang mana? Karena kan secara logika anak cowok itu akan nurunin keturunan, dia harus usaha, harus berjuang, harus nyari duit. Nah, kalau dilepas jadi anggota sangga berat gitu. Tapi kan kalau cewek itu kan nanti juga nikah, Mak, dibawa sama orang gitu, dibawa sama suaminya, keluar juga dari rumah istilahnya. Nah, jadi sebenarnya kalau anak cewek dilepas menjadi anggota sangga,
lebih gampang ya harusnya ya. Tapi gimana tuh? Secara kewanitaan, Mak. Ya, kalau kita bicara tentang sebagai manusia awam ya, yang namanya orang tua sayang sama anak itu kan pasti jangankan bilang mau melepas jadi bikuni ya, jadi sangha gitu ya. Kita mau melepasnya, saya ingat banget ya ketika saya mau menikah nih, saya dilepas sama mama saya tuh nangis loh. Itu saya mau menikah tuh, gimana kalau saya mau jadi bikuni gitu kan gitu. Aduh, anak gua nggak kawin, nanti jadi perawan tua gitu ya. Aduh, kapan mau cucu? Aduh, banyak ya persoalannya. Jadi saya lagi nyari murid, makanya nih susah dapat murid. Makanya tanya ini saran nih, karena semuanya pada memilih untuk berkeluarga, ya memang nggak ada salahnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat ke zaman Buddha itu gampang banget ya sama Buddha jadi murid, bahkan yang udah punya istana aja ditinggalin. Kalau sekarang, aduh, pada mau nyari istana, Mak. Ya, jadi maksudnya melekat ya. Jadi saya senang sekali dengan puisinya Khalil Gibran ya, gitu. Yang anakmu bukan anakmu, dia hanya terlahir dari rahimmu gitu ya. Jadi dia cuma hanya numpang lewat doang gitu ya. Nah itu mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah itu untuk dijalankan ya gitu. Ya, kita nggak usah bilang apa, nggak jauh-jauh lah Suhu. Kalau anak kita sakit aja ya, kalau anak sakit aja, sebagai seorang ibu, kadang pengen banget, aduh nak, jangan sampai kamu yang sakit deh, sakitnya biar mama aja gitu ya. Jadi itu kan namanya hubungan antara orang tua sama anak itu ya, itu pasti tidak mudah gitu loh. Kalau untuk suruh melepas gitu. Nah, tapi kalau memang kita yakin kalau anak kita ngerasa dengan dia seperti itu, dia bisa lebih bahagia gitu ya. Dia bisa menemukan kebahagiaannya itu ya. Ya, mudah-mudahan ya. Saya susah untuk menjawabnya karena saya tidak berada dalam posisi itu. Tapi kalau dibilang hubungan anak dengan orang tua pasti susah sebenarnya. Susah, betul ya. Jadi saya jadi teringat ke Taiwan nih, Mak. Di Taiwan itu ada anak konglomerat ya. Dia udah berprestasi banget, dia jalur bisnisnya, karirnya sampai punya banyak hotel. Jadi cantik banget memang sebetulnya anak ini. Dia ya, beliau ya. Dan kemudian ketika orang tuanya itu dukung banget Master Xing Yin dan seneng banget dengan ceramah-ceramahnya Master Xing Yin. Terus dibilang, aduh, seandainya anak saya mau ya jadi murid Master. Tapi kayaknya nggak mungkin, karirnya dia sudah bagus banget dan segala macam. Tapi begitu anaknya ketemu sama Master, langsung dia bilang, saya mau ikut pelatihan. Nah, dia ikut pelatihan 10 hari. Setelah pelatihan dia bilang sama bapaknya, aku mau jadi anggota sangga. Wah, itu orang tuanya happy-nya luar biasa gitu. Terus pertanyaan kita, terus usahanya dilepasin gitu aja. Oh, masih ada ya di zaman now gitu ya, zaman sekarang. Dan ketika dia dicukur, ya ampun, cantik banget. Memang mungkin seperti Bikuni Upalawana ya, yang terkenal kecantikannya. Cantiknya, smartnya, karena pinter banget dia S3 dan bisa nguasain banyak bahasa, Mak. Dia bisa bahasa 20 bahasa. Dan memang smart banget. Smart, pinter, dan segala macam. Terus kita nanya dong, maksudnya apa yang memotivasi selain dari orang tua tadi? Dia bilang apa? Saya sudah berhasil menata hidup saya sampai tatanan sebagai rumah tangga. Walaupun saya tidak menikah gitu. Tapi karir semua saya udah dapetin. Dan sekarang izinkan saya untuk mengurus yang lebih besar dari cuma sekedar ngurus papa mama saya. Izinkan saya mengurus lebih banyak orang. Lebih banyak orang tua, lebih banyak orang dan segala macam. Wah, luar biasa. Itu saya juga jadi salut ya. Ternyata diikuti juga dengan beberapa orang, dan termasuk kayak di Chung Taisan juga ada semuanya anak-anak menteri dan anak pejabat. Jadi mereka pertamanya ikut pelatihan, tapi udah gitu bilang nggak mau pulang. Jadi mau lanjut. Nah, orang tuanya yang panik.
kan anak cuma satu gitu kan kalau di Taiwan. Nah, Ya, orang tuanya ya. yang panik. Nggak mau pulang. Iya, udah enak di sini. Tadinya cuma latihan doang. Orang tuanya pikir, masukin aja lah ke monastik biar mereka nggak Bandung, atau mereka biar supaya tertata hidupnya, atau jangan jadi kayak orang yang foya-foya gitu. Ternyata begitu masuk nggak mau pulang, Mak. Jadi banyak itu di Chung Taisan itu nggak mau pulang. Akhirnya orang tuanya mau nggak mau, takut anaknya kurang makan, takut anaknya tidurnya kurang nyaman. Akhirnya semua didonasiin ke Wihara, Wiharanya jadi keren. Berarti Suhu juga mesti bikin pelatihan yang kayak gitu dong sampai orang nggak mau pulang. Nah ini dia, pusing saya, katanya pada nggak mau botak. Aduh, emang botak jelek ya, Mak? Coba lihat, Mak. Emang jelek? Enggak. Takut amat sama botak. Ini saya mau nanya nih ya, Suhu. Ini saya mau nanya nih. Saya mau nanya. Selama ini kan kalau bicara tentang monastik, kalau bicara tentang sangha itu kan tanda kutip nih ya, yang kayaknya gimana kayak jaraknya jauh kayak gitu ya gitu. Iya. Tapi Suhu Nengxiu ini bisa membuat suatu saya mau nanya, ini pengaruh nggak nih sama yang lebih senior gitu. Ini saya bilang nih suhu Instagram nih. Tuh, udah punya calon murid satu nih, Chin Kin, baby packing bag dark lover, mau dibotakin. Ya, jadi sebetulnya ketika saya waktu di Taiwan ya, saya melihat sosok Master Xing Yin. Udah hampir senior banget kan, waktu saya sekolah di sana itu jauh usianya 80, kalau sekarang udah hampir 90. Jadi kok atraktif banget gitu ya, maksudnya dia nulis, dia apa, televisi, apa segala macam, walaupun dia WI ya, pakai WI. Nah, terus dia kasih kebebasan buat kayak misalnya monastik bikin acara besar, bikin buat muda-mudi, bikin retret buat anak-anak, yang pokoknya intinya anak-anak itu bisa kamu bawa happy. Dan di Taiwan itu pada serius, orang-orangnya banyak kan serius. Iya, jadi kalau ceramah pun ceramahnya tegak, serius, ngomongnya rata. Saudara-saudara kita mengenal serius ya. Terus kita sampai capek banget dengerin ya, kayak aduh, ceramah itu isinya bagus banget, tapi nyampeinnya kayak gitu ngantuk gitu kan. Terus satu hari dibikin lomba nih, Mak, lomba pidato, lomba ceramah. Nah, masalahnya semua lomba tuh di tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3 selalu ikut. Kita kan kelas internasional nih, kelas Waichipan namanya, kelas internasional. Boleh ikut nggak? Boleh, ya, tapi kamu pakai bahasa Mandarin lo ngomongnya. Hai kei Pak, itin, gitu. Jadi saya ikut mewakili. Nah, ketika ikut itu kan di panggung banyak banget luas pada senior, apa semua pada datang, pada nonton. Wah, saya dari masuk keluar panggung dari samping, Tajah, nih gitu ya, udah seru-seru heboh, sampai satu panggung ketawa terus gitu semua. Saya nggak duduk diam di satu titik, saya juga nggak cuma daftar flag, tapi saya nyapa semuanya, saya lihat, saya tunjuk-tunjuk, saya pakai ekspresi, hi sih, happy gitu, semua ketawa. Semua ketawa. Jadi selama itu saya nggak dapat piala memang karena Mandarin saya nggak cus. Tapi saya dapat the favorit, yang difavoritin, juara favorit. Udah bisa menghibur. Artinya kita bisa menghibur orang sampai ketawa, sampai ramah. Terus akhirnya di situ ada pencerahan sedikit. Iya benar juga ya. Yang dibutuhkan orang apa sih sebenarnya dalam keadaan sekarang? Mereka nih udah stres, udah sibuk, udah mikirin keluarga, udah mikirin usaha, udah mikirin kerjaan. Mereka juga butuh hiburan gitu, butuh ketawa, butuh santai. Jadi dharma itu harus dipakai yang asik gitu. Ya, nah, gitu. Jadi ada reformasi sedikit gara-gara saya gitu. Sampai terkenal gua. Terus saya di sana pembawaannya ceria gitu, riang gitu ya, sama siapapun kenal. Dan hokinya apa? Tiap kali saya ketemu sama orang, dia selalu ingat saya. Ada makanan, disisipin. Makanan kok pulang.
Ini sini lain. Oh, ini buat kamu, ini buat kamu. Wah, aku kemanapun pasti ada aja deh pokoknya lucu. Jadi di situ saya berpikir, kita selain melayani, juga kita bisa menghibur, betul kan? Bukan hanya kita mau dihormat-hormat, mau disanjungi, bukan. Karena misi atau visi atau dharma atau kebaikan ini harus nyampe ke orang. Gimana caranya? Kalau kita cuma ngomong doang, teori, prakteknya kayak gimana? Nah, karena kita udah praktekin, kita nyampein, penyampaiannya juga serius, orang jadi takut. Besok-besok nggak mau ketemu lagi. Saya kalau penyampaiannya santai, rileks, seru, kayak gini, oh iya, mau nggak mau masuk. Dan konyolnya, setiap saya ceramah inti saya yang bagus-bagus, orang nggak inget, Mak. Tapi yang lucu, mereka inget. Ujung-ujung saya bilang, ini pulang nih, nanti yang diingat apa? Yang ketawanya doang, gitu. Oh iya, jadi harus balance ya. Ada ketawa, kita juga harus bisa masukkan. Perubahan dalam hidup kita ini apa? Artinya apa? Meaningnya apa? Nah itu. Oh iya, Su. Awas ya, besok saya tes ya. Dulu saya paling nggak mau main Instagram. Saya cuma main di WA, Facebook. BBM dulu kan, dari SMS lah, dari SMS, Friendster, itu saya main, Facebook. Terus Instagram enggak, karena Instagram kan kayaknya kurang gitu nyaman gitu. Karena apalagi kalau ini yang aneh-aneh banyak banget bertebaran di Instagram. Iya, tapi anak muda-mudi belakangan saya perhatikan semuanya pada Instagram. Nah, Facebook udah nggak mau dilihat lagi, jadi yang tinggal di Facebook emak-emak. Nah, ketika saya terjun juga ke Instagram, akhirnya mama ikut juga main Instagram. Tuh, lihat tuh, banyak tuh mamanya. Pada gaul, katanya sunya aja gaul, gitu ya. Nah, ini adalah satu perubahan. Emansipasi wanita adalah membawa kemajuan bagi wanita, belajar lewat media mana saja, gitu. Karena sekarang kalau jualan buku nggak laku, Mak. Nggak ada yang mau baca buku sekarang. Mendingan kita cuap-cuap aja, Mak. Mereka betah loh dengerin. 1 jam itu bisa ditongkrongin gitu, dilihat, didengar, ketawa-tawa. Kalau baca buku, baru 2 halaman ngantuk katanya. Bukunya dia jadiin bantal aja dah katanya. Gitu. Nah, jadinya sekarang ya memang harus pakai media. Ya, mengikuti perkembangan teknologi. Iya, betul. Iya, betul. Kita mau sampai berapa jam nih di sini? Kalau saya bisa sampai 2 jam loh. Kita sudah 57 menit ya, sudah berlalu dan luar biasa. Dan kita juga sudah mau di ending acara. Mungkin kita tambah setengah jam, boleh ya, Mak ya? Nah, jadi kita masukin sekarang nih, Eman si sapi ya. Si Eman dan si sapi. Ya. Emansipasi wanita. Membuat wanita tidak mau nyusuin anak, Mak. Karena katanya sekarang sorry ya, dadanya banyak yang palsu, Mak. Jadi nyusuin anak anti katanya. Jadi sekarang sudah dibikin susu-susu formula khusus dari bayi sampai segala macam. Padahal kan kita tahu kedekatan anak dengan orang tua dari pertama kali menyusui itu. Karena darah adalah menjadi susu dan susu akan berubah menjadi darah. Jadi dalam darah anak akan ada darah orang tuanya. Betul ya, Mak ya? Ya. Mana, Mak, untuk orang tua yang tidak menyusui anaknya? Ada pesan? Karena kalau saya ngomong, tak kesinggung, Mak, mereka, Mak. Karena saya pasti ngomongnya begini. Kalau anak nyusuin orang tua ada ikatan antara anak dan ibu. Nah, kalau pakai susu, instan ya, susu yang itu ada ikatan antara sapi sama anak, gitu. Jadi anaknya anak sapi. Ya itu sering banget ya di ini. Tapi saya ngelihat kayak gini di zaman modern sekarang ya. Saya lihat orang tua yang milenials ya. Kan kenapa ada gerakan orang tua gerakan perkumpulan orang tua yang ASI gitu ya, terus ayah yang mendukung ASI gitu, dan itu kan banyak sekali ya. Udah ada. Untung aku nggak tergabung soalnya nggak tahu.
Sekarang tuh Iya. luar biasa loh suhu. Jadi saya justru ngelihat bahwa sekarang orang tua muda ya bagus banget gitu ya. Sekarang Hmm. mereka betul-betul tahu tentang ASI eksklusif kayak gitu. Jadi mereka walaupun mereka kerja ya sama nenteng-nenteng box ya. Oh, yang Jadi dikumpulin ada dulu secara di ya kulkas gitu ya. Iya, kayak betul, gitu-gitu. Iya. gitu. Jadi kalau menurut saya ini kan suatu perkembangan yang yang bagus ya, yang sangat positif ya. Nah, itu Hmm. lagi-lagi ini karena apa ya, apa pesan-pesan dari apa dari media gitu ya. Jadi itu tersampaikan. Jadi maksudnya manfaat-manfaatnya juga tersampaikan gitu. Jadi edukasi-edukasi ini sih yang menurut saya yang perlu digencarkan gitu ya. Gitu sehingga mereka jadi mengerti bahwa apa kesehatan dan kecerdasan anak-anak. Sekarang orang tua milenial menurut saya jauh lebih aware sekarang ini. Iya. Terus itu Lebih mitos aware. atau enggak, Mak? Yang menyusui sama yang nggak menyusui lebih rentan terkena kanker payudara. Yang tidak menyusui. Betul atau Kalau tidak? kalau menurut penelitian ya saya juga pernah baca itu katanya iya gitu ya Hmm. antara yang menyusui sama yang tidak menyusui. Nah tapi ya memang kenyataannya juga banyak juga ya kalau orang yang berkeluarga sama Hmm. yang tidak berkeluarga gitu ya itu lebih Hmm. rentan yang tidak berkeluarga. Gitu. Oh, begitu. Baik ya. Oke, jadi kita bisa bilang orang tua milenial kita harus tetap belajar sama orang tua kuno karena ada nilai-nilai luhur di mereka yang bisa kita ikutin. Juga milenial sekarang banyak yang nggak mau punya anak, Mak. Pada maunya happy-happy dulu gitu. Nanti udah tua baru punya anak. Udah tua susah dapetnya tuh. Gimana tuh? Ya, mungkin gini, cara berpikirnya itu sekarang mungkin lebih praktis kali ya. Jadi lebih Hmm. praktis. Saya pikir di Mahal negara-negara katanya. maju, Apa-apa semua ya, mahal. Sekolah lah, popok, semuanya mahal. Jadi mereka kayak di berpikir, negara, ya nggak usah nikah dulu, ya, nggak usah nikah, nggak usah punya anak dulu katanya gitu. ya, Negara kalau maju di gimana? negara maju ya, negara Hmm. maju misalnya kayak Jepang, kayak di Taiwan juga teman-teman tuh hampir, saya lihat anak-anak muda ya, teman-teman punya anak gitu, kalau ditanya mereka bilang saya nggak mau nikah gitu. Jadi saya Oh nggak ya. mau nikah gitu, nggak mau punya anak gitu kan. Nah, bahkan Jepang itu diperkirakan ya 100 tahun lagi nih ya. Jadi itu Jepang Hmm. tuh punah tuh. Jepang itu Nggak, punah tuh. karena Ya, nggak ada yang karena keturunan. ya betul. Nah, terus kalau kita di apa ya, kalau kita lihat perkembangan di anak-anak milenial sekarang ini ya memang kita nggak bisa juga nyalain kalau mereka tuh nggak mau punya anak karena masing-masing misalnya punya kesibukan ya Hmm. kesibukan suami istri yang terlalu sibuk sehingga anak nggak ada yang ngurus nah, belum lagi ditambah dengan biaya yang begitu tinggi gitu. Nah saya pernah memberikan seminar parenting yaitu ke Hmm. Universitas IPB waktu itu ya. IPB waktu saya memberikan seminar tuh ada 250 mahasiswa ya waktu saya cerita tentang mindful parenting kayak gitu. Nah sebelumnya saya tanya mereka tuh semua bilang saya nggak mau Hmm. berkeluarga karena apa? Karena yang mereka lihat di sekelilingnya, di Hmm. keluarganya, kakaknya, tetangganya, kiri kanan gitu Hmm. melihat tuh anak-anak itu tidak terdidik, terus waktu suka melakukan kekerasan terhadap anak gitu, terus peran suami istri yang tidak seimbang kayak Hmm. gitu. Akhirnya mereka juga ngerasa buat apa saya sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya saya nggak bisa menggunakan ilmu saya dan saya harus menikah, harus ngurusin anak gitu kan. Nah, yang bayangan mereka itu adalah bahwa menikah itu bencana gitu. Hmm. Itu dan ya, mereka terus terang bahwa ya mereka memilih tidak mau menikah gitu kan. Nah, Nggak terus dipromosin, Mak. setelah Kalau nggak mau nggak menikah bisa menjadi seperti saya. Ya lanjut lanjut. dulu belum Gitu. dulu belum. Oh belum Nah, kenal. ya setelah saya sharing pengalaman saya punya anak, pengalaman saya bekerja, bagaimana saya membangun relation dengan mitra kerja di rumah, kayak gitu, terus bagaimana konsep sistem-sistem yang saya terapkan di dalam rumah gitu ya. Dan saya tulis di dalam buku saya yang judulnya Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik ya.
Itu akhirnya begitu saya promosiin, habis saya selesai seminar, itu dari 250 orang, itu yang beli buku saya 125. Wih, pada mau nikah akhirnya. Yang mungkin jadi mikir ya, gitu. Nah, jadi seperti itu Suhu gitu. Menurut saya kalau ada pengalaman, saya rasa bukan pengalaman saya aja, pengalaman semua orang tuh pasti punya pengalaman-pengalaman yang baik. Yes. Nah, cuman sekarang apa persoalannya, kita mau nggak sharing keluar gitu. Nah, karena yang baik-baik itu tidak mau sharing gitu. Malah diam-diam aja, takut. Ya, gitu. Malu. Jadi yang paling penting kita sharing, bukan menunjukkan betapa hebatnya kita, gitu, bukan gitu. Kita cuma sharing bahwa apa yang saya alami, kalau ini baik, mudah-mudahan orang lain kalau dia mengikuti ini dengan baik, kan berarti kita memberikan suatu kebaikan. Yes. Gitu Luar biasa. Jadi kembali lagi ke pertanyaan semula, apakah kalau Ibu Kartini masih ada sekarang, dia akan bahagia, terharu, atau sedih ya? Gitu ya. Saya rasa kalau Ibu Kartini akan bahagia kalau dia lihat komunitas MK. Ibu kita Kartini. Makanya saya katakan Mak Melikyong hari ini mengisi, karena beliau adalah Kartini zaman now yang bagaimana bisa menginspirasi terus dalam komunitasnya, bisa memberikan kebahagiaan universal, lintas agama, tapi mereka pakai hati untuk menata keluarga. Kenapa keluarga perlu ditata, Mak? Table manner aja perlu ditata, cara makan yang baik ya, masa keluarga enggak gitu ya? Menurut saya kayak gini Suhu, kalau saya dampingi hampir semua orang tua ya, hampir semua orang tua kalau saya tanya gitu, sebenarnya bukan mereka tidak mau, mereka lebih tidak tahu bagaimana caranya, gitu loh. Jadi bukan orang tua tidak mau mendidik anak dengan baik, tetapi tidak tahu karena caranya. Kan tidak ada sekolah ya, karena tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Nah, gitu, itu yang nomor satu. Yes, mau nanya nih. Kenapa nggak dimasukin aja sih kurikulum di kampus atau di kuliahan menata rumah tangga ini sebagai mata kuliah gitu pendidikan? Kenapa nggak mau dimasukin? Apakah Anda sebagai asisten menteri nggak bisa memohon kepada Menteri Pendidikan? Iya, karena yang kita lupa sekarang adalah pendidikan sekarang adalah mendidik supaya orang pintar, cerdas, dan bisa lulus dapat kerjaan. Tapi tidak ada pendidikan untuk di bidang spiritual dan di bidang menata keluarga, bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi ayah, menjadi istri, bagaimana bersikap untuk menghadapi anak. Nah, ini kan kayaknya penting. Pendidikan ini kan informal, adanya di luar, yang berjodoh doang gitu. Nah, sedangkan masyarakat kita lebih banyak yang nggak jodohnya bisa ikut komunitas-komunitas seperti itu gitu. Kenapa juga nggak dimasukin dalam kurikulum? Nah, tantangan nih buat si Mak. Kalau bicara tentang kurikulum, sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang pendidikan ya, pendidikan yang Ki Hajar Dewantara itu kan trisentra pendidikan. Trisentra berarti ada pendidikan di rumah, ada pendidikan di sekolah, dan satu lagi kan ada di lingkungan. Nah, di dalam dunia, di dalam pendidikan itu kan ada yang informal, yang non formal ya, gitu, sama yang formal gitu. Memang tidak, maksudnya kalau pendidikan yang di rumah ini berarti kan ini kan yang informal kan, informal. Pendidikan rumah ini. Nah, pada zamannya Pak Anies tahun 2015 itu sempat dibentuk yang namanya Direktorat Pendidikan Keluarga. Itu sudah dibentuk. Itu sudah, dan sekarang udah dihilangkan lagi. Nah, itu permasalahannya. Membentuk gampang, menjalankan sulit, dan mempertahankan apalagi ya. Nah, itu bagus juga sih pendidikan keluarga. Karena banyak yang kita lihat sekarang, anak-anak broken juga banyak permasalahan itu di situ. Sangat. Terus gangguan bayi di dalam kandungan juga, kejiwaan, goncangan bayi-bayi kita yang kurang sehat. Karena sikap hidup, gaya, sifat, karakter yang kurang sehat juga banyak, Mak. Jadi butuh banget penataan keluarga ini sejari dini.
Jadi kira-kira kalau kita lihat Kartini dulu zamannya surat-suratan, bisa surat panjang lebar, dikirim pakai pos, ditunggu lagi berapa tahun kemudian baru nyampe. Berapa bulan baru nyampe. Ada yang dirindukan, ada yang ditulis, ada konsep pemikiran yang dituangkan di situ untuk berbicara dengan sahabatnya. Kalau zaman sekarang malah terbalik, zaman sekarang mah udah langsung, nggak ada delay lagi. Nggak ada yang ditunggu. Jadi mau ngomong apa, langsung dibalas apa. Ngomong apa, balas apa. Saking seringnya balas-balasan, berantem jadinya. Ini perbedaan Kartini zaman sekarang gitu kan. Di ngomongin, lu tahu apa, digituin. Lu tahu apa. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada jawabannya. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Jadi si Ma zaman apa, Ma? Saya zamannya zaman generasi. Makanya itu kan saya menyadari bahwa antara generasi saya sama generasi millennials ini kan sekarang sudah pasti ada terjadi perbedaan dalam konsep pemikiran dan lain-lain gitu ya. Makanya saya lagi kembangin kami punya satu program yang namanya Ngobrol Dua Generasi. Ngobrol Dua Generasi itu setiap hari Selasa ya. Nah, di situ cara pandang saya dengan sudut pandangnya si anak-anak, cara pandangnya anak-anak itu ternyata memang sangat berbeda gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya buat orang yang generasi X ini seperti saya kan misalnya banyak yang mau, aduh anak-anak sekarang kenapa ya nggak bisa punya daya juang, anak sekarang kenapa ya seperti ini. Jadi kita selalu melihatnya yang negatif-negatifnya aja kan. Nah, ketika orang tua melihatnya negatif, maka anaknya juga nggak mungkin lihat dia positif, ya kan? Karena kita kalau lihat negatif pasti juga akan dia juga melihatnya dengan negatif. Nah, sekarang akhirnya kami komunikasi gitu ya. Jadi ini ada satu Maya itu, jadi saya nangkep kita berkomunikasi Maya Zi, ya. Jadi dia menceritakan dari sudut pandangan dia sebagai seorang anak. Saya nggak seperti ini loh gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya kami bisa terjadi rekonsiliasi gitu loh, bahwa sebagai orang tua, oh ternyata anak-anak nggak seperti itu gitu. Nah, dia yang bagian anak-anak juga, oh ternyata pemahaman saya terhadap orang tua itu gitu kan? Nah, itu yang mau ngerti tuh, yang mau gitu. Kalau yang nggak mau gitu. Enggak. Sekarang di dua generasi itu ya, nanti Suhu boleh nonton ya. Aku nonton di kemarin ngintip kemarin. Nah, akhirnya ya Suhu, saya sebagai orang tua ya, saya suka merasa gini, aduh, untung kami ada di Menata Keluarga, untung kami ada di MK. Kami bagaimana terus berusaha untuk memperbaiki diri kami sebagai orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang tidak mau belajar? Anak-anaknya itu sangat menderita sekali, sekali. Gitu. Dan karena ada link mislink itu, jadi komunikasi nggak ada. Udah orang tua kita ya lu dengerin aja, itu biarin aja. Tapi nggak ada komunikasi lagi ya. Ya, kan kita nggak bisa mengubah siapapun. We cannot change the others kan. Nggak bisa kita mengubah siapapun. Yang bisa kita lakukan adalah kita ubah diri kita sendiri. Nah, kalau saya dari orang tua, saya mengajak orang tua, ayo kita berubah gitu. Baru kita bisa melihat perubahan itu. Nah, sedangkan si Maya juga baru sadar, iya saya nggak mungkin bisa mengubah orang tua saya. Tapi yang bisa saya lakukan adalah saya mengubah diri saya supaya orang tua saya lebih mengerti gitu. Yes, betul. Luar biasa percakapan kita pada malam hari ini dengan pakarnya MK. Menata keluarga. Praktisi, bukan pakar, praktisi. Praktis, yang praktis, yang suka diisi. Iya.
Ya, mengisi dan diisi. Inilah otak kita, inilah kesadaran kita, inilah perasaan kita, inilah pengetahuan kita. Kalau nggak diisi dengan hal yang baik, kalau kita nggak input dengan hal yang bagus, maka ya itu saya punya itu baca bagus banget. Orang bule lagi yang bahas ya. Luar biasa. Nah, Buddhism untuk para ibu, ya. Jadi simpel banget bahasanya, dhamma yang sehari-hari gitu. Nah, bagaimana seorang ibu mengajari anak? Ya, itu nanti kita bahas lagi, itu bisa satu sesi. Sekarang adalah kembali ke emansipasi. Apalagi sih yang diinginkan kaum wanita untuk kebebasan yang masih kurang dari emansipasi yang ada berkembang sekarang? Coba, apa harapan wanita zaman now? Harapannya yang masih belum ada atau masih kurang? Harapannya itu adalah lebih banyak ya ayah yang ikut berperan. Jadi suami ikut berperan di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak ya. Jadi pola asuh itu sebenarnya mesti banyak sekali, lebih banyaklah laki-laki yang mau peduli di dalam pola pengasuhan terhadap anak. Nah, ternyata kalau laki-laki itu ikut terlibat, ya, suami ikut terlibat, itu dia memberikan kenyamanan, dia memberikan ketenangan, dia memberikan rasa percaya diri, dan dia memberikan perlindungan kepada si anak. Nah, kebayang nggak kalau unsur-unsur ini tidak ada dengan ketidakhadiran laki-laki di dalam pola pengasuhan? Jadi nggak usah heran akan banyak sekali anak-anak yang kekurangan ini dan akhirnya menjadi lemah. Jadi korban bullying itu ternyata banyak sekali disebabkan dengan ketidakhadiran dari seorang ayah itu. Jadi si anak itu tidak kuat gitu. Jadi nah kekurangannya sini adalah kami berharap semakin banyak laki-laki yang mau terlibat di dalam pola pengasuhan, hadir menjadi ayah betul-betul di dalam rumah. Ya, Mak, itu buat yang ada ayah atau ada suami. Nah, bagi yang suaminya sudah tidak ada, atau suaminya ninggalin dia, atau dia harus berjuang sendirian, kira-kira sebagai Kartini, dia harus tampil sempurna di hadapan anaknya. Dia harus tampil tegar di hadapan anaknya. Ada pesan apa nih, Mak, untuk pasangan yang single parent ini, yang membesarkan anaknya sendiri, yang tadi anaknya butuh figur bapak, tapi kalau dicariin bapak, anaknya nggak mau. Saya gini, saya merasakan itu ya, Suhu. Itu saya dari umur 3 bulan kan saya tidak punya bapak ya. Gitu. Jadi saya sama sekali kan mama saya juga melahirkan saya, mendidik saya sendirian gitu, single parents gitu. Tapi buat saya sama sekali karena saya nggak pernah merasakan bagaimana punya seorang ayah, ya saya kan belum pernah. Nah, apakah membuat mama saya merasa bahwa ini menjadi masalah buat saya sebagai seorang anak? Ternyata tidak gitu. Ternyata juga tidak. Karena mama saya tuh memperlihatkan bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara sisi femininnya dengan sisi maskulinnya. Nah, maskulinnya itu sampai mama saya yang harus menghidupin kami, bagaimana dia membuat kandang ayam, dia bisa bikin kandang babi, itu karena ketidakmampuan dia untuk membayar tukang ya, jadi bagaimana dia membuat itu sendiri gitu. Nah itu kan dari sisi maskulin yang dia memperlihatkan kepada saya bahwa ya jadi orang tuh mesti tegar, mesti apa ya, mesti kuat lah seperti itu gitu. Nah sisi feminimnya tuh ya juga diperlihatkan sekali, bagaimana selalu peduli gitu loh, kalau ada apa-apa tuh selalu cepat sekali dia untuk mempedulikan orang lain gitu. Terus bagaimana dia tuh punya empati kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah itu kan yang saya rekam dan itu yang terwariskan kepada saya gitu sampai saya ada hari ini gitu. Luar jadi menurut biasa. saya
Ya, Luar menurut biasa. saya bukan single parents itu langsung tidak, maksudnya selalu merasa bahwa kalau single parents itu nggak bisa melakukan keseimbangan. Tapi Ya. saya melihat mama saya dari situ. Luar biasa, lu udah terjawab semuanya permasalahan dan retorika-retorika. Apakah ada yang ingin bertanya dari rumah? Iya, mumpung ada masternya di sini. Hari ini saya hanya memandu. Hari ini saya santai, ya, dan saya belajar banyak. Karena kan saya nggak menikah, saya juga nggak punya anak, saya juga nggak punya istri, dan saya juga nggak tahu kalau nikah itu kira-kira ya, istri itu kayak gimana, saya juga nggak tahu. Untung saya nggak nikah, happy-happy aja. Jadi kita tanya sama tadi praktisinya menata keluarga. Nah, tidak mudah menjadi seorang Kartini. Kartini zaman dulu pakai kebaya, pakai konde. Kartini zaman sekarang pakai celana jeans, pakai kaos, ya atau pakai ya yang gitulah pemandangan-pemandangan sehari-hari kita bisa lihat di luaran. Ya, mereka tetap bekerja, mereka tetap berjuang, mereka juga sudah punya hak dan kesetaraan yang sama dengan kaum laki-laki. Jadi bagaimana? Tetap aja katanya tadi ketika dia pulang dari pulang dari kantor, dia harus menjadi orang yang di rumah gitu. Itu yang harus penting, yang kita harus tahu bahwa ketika kembali ke rumah, jadilah ibu bagi anak-anak, jadilah istri bagi suami, bukan jadi atasan lagi yang di kantor. Jadi setelah pulang kantor, semua kerjaan tinggalkan, kembali ke sini. Dari tadi 34, 31 yang tetap stay tune dan mendengarkan kita ngebar tanpa minum, tanpa mabok-mabokan. Yang Oh ngebar iya sih, belum minum ya. Udah tadi saya minum udah 3 kali minum. Haus gitu. Apalagi bicara tentang menyusui, jadi ingat saya masih kecil gitu, pengen nyusu. Ya. Karena memang orang bilang masa-masa menyusui adalah masa-masa agresi oral ya sang bayi, itu akan keinget terus bahwa cinta kasih ibu ada di sana. Gitu. Makanya kenapa kita langsung diem bayi itu ketika disusui. Nah, karena perasaan kita ketika tidak nyaman, kita terganggu, dan cinta kasih ibu itu luar biasa. Darah yang mengalir di dalam darah kita adalah darah orang tua, maka jangan pernah menyakiti hati orang tuamu, jangan pernah melawan orang tuamu, jangan pernah membuat mereka menangis. Kayak aku dulu ya, sering banget bikin mami nangis. Jadi waktu jadi biksu, saya ada pertobatan malam-malam mau ngambilin, bukan yang di sini, yang di tangan, ditusuk di tangan, disundut. Waktu mau ngambil body satwa sila itu, kita harus bertobat. Dan ketika kita namaskara di rumput ya, di rumput, aduh kebayang, lihat ada TV-nya, videonya, saya nangis, bikin mami nangis berapa kali, saya nabok adik saya, kelihatan semuanya di situ. Aduh, nggak tega, bener-bener saya menyesal, dan betul-betul kita membuat orang yang kita sayangi menangis. Ya, kenapa? Karena di dalam diri saya ada darahnya mami. Kalau kamu tidak pernah menyusu, nanti kamu ketika bertobat, kamu akan merasakan penderitaan yang namanya sapi. Jadi emansi sapi itu ya itu. Ikatan kamu dengan sapi. Makanya jangan dibalik. Emansipasi adalah emansipasi. Kalau emansi sapi beda lagi. Eman tuh artinya sayang loh. Oh, eman. Iya. Jadi eman bahasa Jawanya kan eman tuh sayang. Sapi, sapi. Eman, si sapi. Si sapi apa? Ya si sapi, kebo ya. gitu ya. Iya, betul. Senangnya sayang kebo. Ya benar, emansipasi. Emansi sapi, sayang sama kebo. Ya, itulah milenial. Hai guys, semua coba walaupun dunia sudah modern, walaupun orang berlomba-lomba mau remake wajah supaya lebih cantik, lebih glowing, lebih mancung, lebih keren, tapi ingatlah salah satu anak kita akan melihat apa yang sudah kita lakukan. Ini juga lagi trendingnya tato nih. Waduh, rame pada orang main tato. Tapi kalau anaknya mau tato, dibilang mama yang ngomel-ngomel. Terus anaknya cuma bilang, itu mama juga begitu. Beda, ini beda. Gara-gara tato berantem. Iya, ada juga yang pengen ulang tahun 7. Semua harus ikut lah. Ulang tahun 17-nya pengen minta kado apa? Ke Thailand. Ngapain ke Thailand? Mau operasi plastik, Mak. Minimal lipetan lah, mancung lah, pokoknya
Itu kado ulang tahun anak-anak zaman sekarang. Beda sama zaman dulu, begitu ya. Ya, itulah kita sudah 1 jam 24 menit. Dan sebagai closing, kita di Hari Kartini ini, hargailah semua wanita yang sudah berarti bagi hidupmu, baik itu mamamu, nenekmu, dan siapapun itu wanita yang berada di samping-samping, saudara, perempuan, maupun anak, atau siapapun dia. Karena dia adalah yang akan mengandung daripada generasi muda ke depan kemudian. Dan dia telah mengandung yang merupakan kita, atau menjadi siapapun yang telah melahirkan di dunia ini. Jasa orang tua sangat luar biasa, terutama jasa ibu. Daripada itulah perjuangan ibu, kita bayangkan. Nanti lebaran nih, nggak ada pembantu nih ya, udah kebayang semua para ibu kerjaannya seperti apa, berjuangnya seperti apa. Selama ini pembantu tidak dilihat tuh, tidak dihargai, dikasih makan juga yang kurang enak, atau bagaimana, tapi begitu lebaran, nyaho katanya kita mau makan enak, nah tinggal yang di rumah ditinggalin. Apalagi kalau rumahnya kayak istana, aduh bagaimana. Nah, kalau zaman dulu anak-anak paling senang bantuin orang tuanya. Kalau zaman sekarang udah mah panggil ISS aja tuh, ada pembantu yang bisa di-booking kalau untuk lebaran. Harga mahal nggak apa-apa, yang penting tetap bersih. Nah ini dia, jadi ya, Kartini, terima kasih, selamat malam, dan jangan lupa terus berdoa untuk yang terbaik kepada orang tuamu, pada semua kaum wanita yang ada di dunia, Srikandi yang hebat, yang sudah berjuang dan berprestasi, termasuk sekarang sudah mendaratkan kaki di Mars, juga ada astronot dari Indonesia, sudah berhasil, dan juga yang lain-lain mencapai pencerahan, juga kesucian, juga banyak banget yang dicapai oleh siswa Buddha yang telah mencapai kesucian, termasuk dari kalangan pelacur, dari kalangan menteri, dari kalangan perdana menteri, dari kalangan itu termasuk tadi permaisuri raja yang sudah berhasil mencapai tingkat arahata maga dan pala, dan mereka semua bisa keluar dari lingkaran kehidupan. Jadi apapun Anda, siapapun Anda, jangan rendah hati, jangan rendah diri ya. Kalau rendah hati harus ya, rendah hati itu bagus, rendah diri itu nggak bagus. Jadi rendah hati boleh, rendah diri itu rendah diri. Ya saya suka ketukar tuh, rendah hati sama rendah hati itu boleh. Bagus, mulia. Kalau rendah diri jangan. Rendah diri. Iya begitu. Kalau diri Anda memang rendah, ya itu naik tangga dikit lah biar tinggi. Iya, terima kasih Ma atas hari ini undangannya, padahal saya yang diundang. Seru-seru ya, tadi minta jam 7, maaf tadi kebaktian saya lupa. Aduh, begitulah seru ya hari ini percakapannya. Biksu tidak menikah, tetapi biksu banyak dicurhatin orang tentang rumah tangga. Pusing! Makanya untung saya punya praktisi, MK, menata keluarga. Jadi saya kalau apa-apa nanyanya sama si Maja, dan sekarang sudah jelas. Jadi jangan nanya-nanya saya lagi, Anda tahu komunitasnya di mana, Anda tahu semua harus cari siapa, ya. Karena kalau cari saya, pasti kacamata saya berbeda, tuh kacamatanya beda. Entar saya suruh cukur semua kalau sama saya. Iya, terima kasih atas kehadirannya, ya. Kalau ada kata-kata yang salah, sudah saya maafkan, gitu ya. Di bulan Ramadan ini, semoga kita saling membuka hati, dan kita saling mengisi satu sama lain, mendukung mereka yang berpuasa, dan jangan makan di depan yang berpuasa, walaupun itu godaan buat mereka, tapi kita harus berpuasa juga dalam hati kita, yaitu menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran kita agar selalu selaras dengan kebaikan. Terima kasih kanan semuanya yang udah hadir dari tadi, nggak turun-turun dari 31 ke atas ya. Ya, nggak bisa sebutin satu-satu nih, tulisannya putih, saya nggak kelihatan. Nah, semuanya, selamat malam, ya, terima kasih. Terima kasih, Mak Melikyo. Terima kasih. Ya, hidup Kartini, hidup Kartini, hidup Kartini. Ya, besok saya mau bikin Kartono, hidup Kartono, hidup Kartono. Terima kasih.